وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh salah seorang ulama. Di sebuah sekolah ada seorang anak yang anak ini sangat unggul, sangat saleh, sangat sopan, dan sangat dikagumi oleh para guru-guru yang ada di sekolah itu. Banyak juga orang tua yang cemburu kepadanya melihat kesalehan sang anak itu. Sang guru akhirnya ingin mencari tahu siapa orang tua anak ini. Ternyata setelah dicari tahu, orang tua anak ini orang yang sangat biasa-biasa saja. Bukan juga seorang yang ahli ilmu ataupun orang yang istimewa. Lantas dia ditanya, "Wahai Bapak, kami melihat anak Anda ini luar biasa. Dia sangat saleh, sangat luas dalam bergaul, pintar. Apa kira-kira kunci rahasia kenapa bisa Anda membuat anak Anda seperti ini? Apakah ada amalan tertentu yang Anda lakukan?" Maka sang ayah itu menjawab, "Sebenarnya saya tidak punya amal-amal tertentu. Ya. Kami ini orang yang biasa-biasa saja, tapi ada hal yang selalu saya lakukan setiap hari. Saya mendoakan anak-anak tetangga-tetangga saya agar mereka semuanya menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping saya juga mendoakan anak saya juga mendoakan anak-anak tetangga saya yang saya kenal. Begitu pula dengan anak-anak keluarga saya." Maka sang guru itu tertegun, luar biasa ini amalan yang Anda lakukan. Itulah kunci mengapa anak Anda menjadi seperti ini. Saudara sekalian dicintai Allah Subhanahu wa taala, sang orang tua itu tentu melakukan hal seperti ini bukan berangkat dari hal yang tanpa sebab. Karena ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita penjelasan bahwa kalau kita mendoakan orang lain untuk kebaikan orang lain, maka malaikat itu akan mengaminkan, kemudian berkata, "Amin, walaka mislu dzalik." Amin, dan untukmu yang seperti itu juga. Allahu Akbar. Ternyata itulah kunci dan rahasia kenapa sang orang tua itu mendoakan juga, rajin mendoakan anak-anak orang lain. Supaya anaknya itu didoakan oleh malaikat. Dan ini adalah salah satu resep yang luar biasa yang perlu juga untuk menjadi hal yang kita perhatikan dalam kehidupan kita. Karena kalau malaikat yang mengaminkan doa kita, maka kemungkinan besar doa itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak punya dosa. Pekerjaannya cuma berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat guru saya dulu ketika saya menuntut ilmu di Sudan mengatakan bahwa lisan malaikat itu lisan yang tidak pernah berdosa. Jadi kalau kita ingin didoakan oleh lisan yang tidak ada dosanya, maka doakanlah orang lain. Inilah kuncinya. Jangan pernah kita selalu egois berdoa cuma untuk diri kita sendiri. Doakanlah juga orang lain. Kalau kita ingin menjadikan anak kita soleh, doakan anak orang lain. Kalau kita ingin diberikan rezeki, kemudahan urusan dan seterusnya, doakan orang lain. Semoga Allah meluaskan rezeki orang lain, ya, melancarkan usahanya, memudahkan urusannya, dan begitulah seterusnya.
Ini makna yang luar biasa yang harus menjadi sesuatu yang menjadi amalan kita juga. Sehingga dengan itu insya Allah ketika kita selalu berdoa untuk diri kita, juga banyak mendoakan orang lain, maka itu adalah kunci kesuksesan, keberkahan, dan kebaikan yang luar biasa. Semoga itu bisa menjadi amalan kita, menjadi kebiasaan kita, selalu berdoa untuk kebaikan orang lain juga, yang dengan itu insya Allah kebaikan juga senantiasa menghampiri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.